Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sige tang. Asli ke ora beleng-beleng ye. Wah, bismillahirrahmanirrahim. Ratusan rumah warga di Desa Padasari, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal terbelah dan akses jalan desa amblas akibat bencana tanah bergerak. Peristiwa yang terjadi pada Senin 2 Februari 2026 malam ini membuat warga tidak bisa tidur karena panik dan khawatir rumah mereka ikut roboh. Kondisi kali ini disebut jauh lebih parah dibandingkan kejadian serupa pada tahun 2022 lalu. Menurut pantauan di lokasi pada Rabu 4 Februari 2026, menunjukkan kerusakan meluas hingga fasilitas publik, sekolah, musola, dan pondok pesantren Al-Adalah yang hampir seluruh bangunannya roboh. Detik-detik ambruknya Ponpes Al-Adalah sempat viral di media sosial, dan kini suasana di lokasi tampak lengang. Hanya sejumlah orang berjaga dan berusaha menyelamatkan barang-barang yang masih bisa dibawa keluar. Akses menuju Ponpes dilaporkan lumpuh total karena jalan utama ambles sehingga hanya bisa dilalui dengan berjalan kaki. Warga setempat bernama Mustafa menceritakan tanah mulai bergerak pada Senin malam saat hujan deras. Tidak ada tanda-tanda sebelumnya tanah tiba-tiba ambles disertai dengan suara bangunan roboh. Menurutnya kejadian kali ini merupakan yang terburuk karena pergerakan tanah berlangsung cepat dan meluas. Mustafa menambahkan seluruh santri Ponpes Al-Adalah yang berjumlah sekitar 526 orang sudah dievakuasi ke gedung Ponpes lain dan SMP terdekat. Ia memastikan tidak ada korban jiwa meski hampir semua bangunan Ponpes roboh, termasuk ruang kelas, kantor, asrama putri, dan PAUD di sekitarnya. PLT Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Tegal M. Afifuddin menyebut hingga Rabu 4 Februari, tercatat 140 rumah warga mengalami kerusakan dengan kategori ringan hingga berat. Sebanyak 725 warga dari Dukuh Tigasari dan Dukuh Padareka terpaksa mengungsi ditambah 526 santri Ponpes Al-Adalah. Para pengungsi tersebar di sejumlah titik, sebagian menumpang di rumah kerabat, sementara posko utama dan logistik berada sekitar 1 km dari lokasi terparah. Afifuddin menegaskan Balai Desa Padasari juga ikut terdampak, atapnya roboh setelah tanah di bawah bangunan ambles. Selain permukiman, infrastruktur yang rusak meliputi jalan desa, jalan kabupaten, 1 bendung irigasi, dan jembatan desa. Fasilitas umum yang terdampak antara lain musola, SDN Padasari 01, SMA Al-Adalah, MI Padasari, PAUD Al-Muna, serta Polindes Padasari. Pasca bencana, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi meninjau langsung posko pengungsian pada Jumat 6 Februari. Dalam kunjungannya, Lutfi menyerahkan bantuan berupa sembako, selimut, lauk pauk, serta dana penanganan bencana hingga 338 juta rupiah lebih dari pemerintah provinsi. Dan selain Gubernur Jawa Tengah, di hari yang sama hadir pula Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk meninjau warga terdampak. Gibran menegaskan bahwa pemerintah memprioritaskan keselamatan warga. Ia meminta warga agar tidak memaksakan diri kembali ke rumah masing-masing karena kondisi tanah yang masih labil dan sangat berbahaya. Kemudian di hadapan para pengungsi yang berada di posko pengungsi Majelis Az-Zikir Waroti Baing, Gibran memberikan jaminan kepada warga yang kehilangan dokumen penting seperti sertifikat tanah, akta kelahiran maupun kartu keluarga. Ia juga menginstruksikan jajaran terkait untuk memproses dokumen pengganti dengan cepat. Secara khusus, Wapres ke-14 Republik Indonesia tersebut juga menitipkan penanganan kelompok rentan kepada Gubernur Jateng Ahmad Lutfi serta Bupati Tegal Ishak Maulana Rohman. Ia meminta agar kebutuhan lansia, ibu hamil, ibu menyusui, anak-anak, dan difabel terpenuhi dengan layak termasuk ketersediaan tim medis dan obat-obatan selama 24 jam. Belum oh.
Tapi Pekalongan dan Batang itu sama. Sama ya. SMA. Jadi loh. Ibu saya sih bergerak terus gitu. Halo. Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira tadi penjelasan dari Pak Gubernur, Pak Bupati, semua yang ada di sini, Pak Wakil Bupati, sudah cukup lengkap. Tadi saya baru saja naik motor tadi ya Pak ya. Kita lihat lokasi, kita lihat rumah-rumah, kita lihat aspal yang udah terbuka kayak gitu. Saya jelaskan ya Bapak Ibu ya, itu sangat berbahaya sekali untuk kembali ke sana. Jadi mohon jangan dipaksakan untuk kembali ke sana. Tadi masih ada beberapa warga yang mungkin menyelamatkan barang-barang elektronik, sertifikat-sertifikat, akta kelahiran dan lain-lain, silahkan. Tapi mohon, ini tanahnya masih bergerak, bahaya sekali. Itu bisa, mohon maaf, kapan saja roboh. Jadi kita ingin yang nomor satu, keselamatan Bapak Ibu semua. Apalagi di sini ada anak-anak kecil nih, banyak sekali. Ada lansia, hati-hati sekali. Ada ibu hamil, hati-hati sekali. Jangan memaksakan diri untuk kembali ke atas. Sertifikat mungkin apa, akta kelahiran, kakak atau apa yang hilang, nanti bisa langsung diurus. 1 hari jadi itu. Jadi Bapak Ibu tidak perlu risau. Ini segera kita maksimalkan penanganan bencananya, pemulihannya juga. Nanti akan disediakan tempat baru, hunian baru di lokasi yang lebih aman. Saya titip juga Pak Bupati ya, yang bertani, berternak, ini nanti tolong dicatat juga. Luas lahannya berapa, bertani jagung atau apa, ternaknya apa, kambing, sapi, ini tolong dicatat dengan baik. Jangan sampai ada yang tertinggal. Jangan sampai ada yang terlupakan atau tidak terdata. Jangan sampai ada yang kelewatan. Itu ya Bapak Ibu ya. Kita sepakati bersama pindah ke lokasi yang lebih nyaman, lebih aman, karena tempat ini tanahnya masih bergerak. Kita tidak pernah tahu nanti pergerakannya seperti apa. Dan saya lihat tadi rumah-rumahnya sudah cukup parah, strukturnya sudah hancur, bisa kapan saja rubuh. Yang kita prioritaskan keselamatan Bapak Ibu semua. Saya titip Pak Gubernur, Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, ini terutama yang lansia, ibu hamil, ibu menyusui, anak-anak, kaum difabel, pastikan makan 3 kali sehari tercukupi, obat-obatan tercukupi. Bapak Ibu ada yang terluka atau apa kemarin waktu menyelamatkan diri? Nah, pokoknya di sini dokter, bidan 24 jam, makan harus tersedia semua. Kalau butuh apa misalnya baju ganti atau apa, tolong disediakan Pak. Air bersih, toilet, semua ya. Dan tadi tolong diprioritaskan ibu yang tadi Bu hamil berapa bulan Bu? Nah ini hati-hati ya Bu ya, tolong diprioritaskan. Anak-anak masih ada yang mungkin di bawah 1 tahun. Ada yang 2 bulan. 2 bulan? Mana? Digendong Pak Ibu Polwan. Polwan.
digendong di Oh, ini yang 2 bulan. Bisa tidur Bapak di dalam karena Panas. panas Nah, ada ini blowernya, jadi saya bawa keluar. mungkin nanti dicarikan tempat 2 bulan. Ya, hati-hati sekali, Pak, ya. Tolong diprioritaskan. Huntara, Huntat, lokasi di mana, siapa yang mendapatkan, ini tolong segera diinformasikan ke warga. Jadi jangan sampai nanti ada lagi warga yang Suasana mencekam sempat menghantui Desa Padasari, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal, ketika tanah bergerak kembali melanda kawasan tersebut pada Senin 2 Februari. Peristiwa yang berlangsung pada malam hari itu membuat ratusan rumah warga retak, jalanan ambles, dan bangunan roboh. Kondisi paling parah dialami oleh pondok pesantren atau Ponpes Al-Adalah yang dilaporkan ambruk. Detik-detik ambruknya bangunan Ponpes Al-Adalah sempat terekam dan viral di media sosial. Dalam video tersebut terlihat bangunan yang awalnya berdiri kokoh ambruk seketika. Warga yang menyaksikan kejadian tersebut tampak panik dan berteriak. Seorang warga setempat bernama Mustafa menuturkan tanah mulai bergerak pada Senin malam saat hujan deras turun. Tanah tersebut tiba-tiba ambles tanpa suara, namun terdengar jelas bunyi bangunan roboh. Menurutnya kejadian kali ini merupakan yang terburuk karena pergerakan tanah berlangsung cepat dan meluas. Mustafa menambahkan seluruh santri Ponpes Al-Adalah yang berjumlah sekitar 526 orang sudah dievakuasi ke gedung Ponpes lain dan SMP terdekat. Ia memastikan tidak ada korban jiwa meski hampir semua bangunan Ponpes roboh, termasuk ruang kelas kantor, asrama putri, dan PAUD di sekitarnya. PLT Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Tegal M. Afifuddin menyebut, hingga Rabu 4 Februari 2026 tercatat 140 rumah warga mengalami kerusakan dengan kategori ringan hingga berat. Kemudian sebanyak 725 warga dari Dukuh Tigasari dan Dukuh Padarkah terpaksa mengungsi ditambah 526 santri Ponpes Al-Adalah. Para pengungsi ini tersebar di sejumlah titik. Sebagian menumpang di rumah kerabat, sementara posko utama dan logistik berada sekitar 1 km dari lokasi terparah. Afifuddin menegaskan Balai Desa Padasari juga ikut terdampak, di mana atapnya roboh setelah tanah di bawah bangunan ambles. Selain permukiman, infrastruktur yang rusak meliputi jalan desa, jalan kabupaten, 1 bendung irigasi, dan jembatan desa. Kemudian fasilitas umum yang terdampak antara lain ada musola, SDN Padasari 01, SMA Al-Adalah, MI Padasari, PAUD Al-Muna, serta Poindes Padasari. Berdasarkan pantauan terakhir pada Rabu 4 Februari, suasana di lokasi terlihat sepi. Hanya sejumlah orang berjaga dan berusaha menyelamatkan barang-barang yang masih bisa dibawa keluar. Buat saksi. Ya Allah. Ada Pak Bupatinya teman-teman. Kondisi terkini Ponpes Al-Adalah. Oke. Sudah rata dengan tanah. Masya Allah, betul-betul butuh bantuan uluran tangan kita. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.